Saudara, dan saya akan masuk dalam tema kita. Dan tema ini memang sesuatu yang luar biasa. Tuhan menggerakkan hati saya, menyuruh saya menyampaikan mengenai sangkakala yang terakhir. Saudara, ada 7 sangkakala atau 7 nafiri atau 7 trompet, ya saudara. Dan ini sudah mendekat. Saudara, tidak ada satu orang hamba Tuhan berani menegaskan sekarang kita ada pada masa sangkakala keberapa. Tidak ada. Paling cuma ngawur, paling cuma kira-kira, dan itu tidak baik. Daripada melanggar firman, saya tidak berani menyampaikan hari ini kita berada sudah pada sangkakala keberapa. Tetapi satu perkara yang Tuhan suruh saya menyampaikan pada umatnya adalah harus berjaga, karena sangkakala akan segera dibunyikan. Ya saudara, dan sangkakala yang dibunyikan itu akan memberikan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara, sekarang kita melihat keadaan cuaca ya, dengan fenomena La Nina tulisannya. La Nina ini saudara, kita melihat situasi di dunia apalagi daerah dari Pasifik termasuk Indonesia, saudara. Saudara, itu sangat menyedihkan saudara melihat ya, tadi malam itu sepanjang malam Magelang itu hujan. Ya saudara, dan bergantian antara hujan deras dan gerimis, hujan deras lagi, gerimis lagi, dan sepanjang hari ini gerimis, saudara. Dan ini bukan musim hujan macam begitu, tidak, ya saudara. Jadi ini sesuatu hal sudah terjadi perubahan. Kita tidak tahu pada sangkakala keberapa ini, saudara. Bukan saya meminta, tetapi seseorang, ya saudara, mengirimkan kepada saya setiap hari itu antara 6 sampai 7 kejadian gempa bumi di Indonesia. Di luar negeri pasti lebih banyak, saudara, karena dia mempunyai akses ke BMKG, ya, Badan Klimatologi dan Meteorologi, dan juga dia punya akses Badan BMKG internasional dari PBB. Jadi dia mengirim kepada saya setiap hari itu lebih dari 10, baik gempa bumi besar maupun gempa bumi kecil yang nyaris tidak terasa, antara 2 sampai 3,5 skala Richter. Dan dia mengatakan, ya ini hanya sebagai pengetahuan pastor saja, bahwa keadaan dunia sekarang ini sudah tidak bisa ditangani. Ya kalau cuma gempa goncang sedikit, no problem. Ya, saudara, karena sekarang persyaratan bangunan bertingkat harus dibangun sampai pada skala 7 pada skala Richter, harus kuat. Tidak boleh sampai ambruk walau skala 7. Tetapi saudara, sekarang yang menyebabkan itu adalah gempanya itu bukan di daratan, tapi gempanya itu di laut. Sehingga dengan demikian, apa yang terjadi? Saudara, tsunami sangat mencekam di banyak daerah. Saudara, hari-hari ini Alaska sedang mempersiapkan mitigasi. Alaska, negara yang paling utara, kutub utara. Alaska menyiapkan mitigasi untuk tsunami es. Saudara bisa bayangkan? Saya tidak bisa kebayang bahwa itu bukan cuma air saja, tapi air es dan bongkahan es. Saudara, itu bakal terjadi dan semua sudah mengungsi di Alaska. Saudara, jadi sehingga dengan goncangan-goncangan ini, saudara, semakin jelaslah kita bahwa sangkakala Allah. Dan jangan lupa yang ketujuh, katakan sangkakala yang ketujuh, saya harus ada. Karena Tuhan akan memanggil nama saya masuk dalam kemuliaan yang kekal dalam nama Yesus. Haleluya. Nanti di hari-hari mendatang, saudara, kita akan melihat peristiwa-peristiwa alam yang fenomenal, ya. Itu sebab kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Saya rasa tentang COVID-19 dan fenomena alam ini akan memaksa hampir semua penduduk dunia untuk menyeru nama Yesus. Menurut saya akan menyebabkan hampir seluruh penduduk dunia, hampir 7 miliar orang akan mencari hadirat Tuhan, minta keselamatan. Dan itu baik.
Itu sebab para kekasih, saya ingin menyiapkan jemaat kita untuk bersiaplah. Katakan, saya harus siap karena sangkakala terakhir sudah dekat. Ya, para kekasih, itu sebab ada 2 buah ayat dari perjanjian baru. Saya akan gabung dengan perjanjian lama dan itu indah sekali. Dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang keempat para kekasih. Ayat 16 dan ayat 17. Ayat yang sering dibacakan di upacara kematian. Ya saudara. Tetapi saya ingin kita melihat dari sinilah kita masuk pada sangkakala yang ke-7. Kita akan baca. Di rumah saudara juga baca dengan suara yang nyaring. Please. 1, 2. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat 18. 1, 2. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Jadi ayat 18 ini ditambahkan untuk upacara pemakaman. Jadi keluarga yang berduka karena ditinggal, sudah meninggal, jangan takut. Karena yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu ketika bunyi sangkakala yang terakhir. Mereka diberi tubuh yang baru dan kubur-kubur akan merekah dan mengeluarkan orang-orang beriman dengan tubuh yang baru. Katakan, dengan tubuh yang baru. Terjadi kegegeran dahsyat di seluruh dunia. Mengerikan. Saudara, ketika mereka bangkit kembali karena mereka anak Tuhan, mereka ada darah Yesus. Saudara, berapa lama pun mereka sudah makamkan, mereka bangkit, mereka mereka diangkat naik. Selesai, semua pengangkatan terjadi bagi orang mati yang dibangkitkan. Kita yang masih hidup tinggal di dalam Kristus, ada tanda darah dari anak domba Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dirubah dalam sekejap. Katakan, saya akan dirubah dalam sekejap. Bila saya masih hidup, tetap di dalam darah Yesus. Jadi mereka yang sudah meninggal naik ke atas. Kita dirubah dalam sekejap. Dan kita naik ke atas. Para kekasih, bersiaplah, sangkakala sudah dekat. Jadi saya dan saudara, saya tidak berani memberikan satu tafsiran kita ada pada periode sangkakala keberapa, itu tidak penting. Semua katakan, yang terpenting adalah yang terakhir. Ya, jadi kalau saudara dan saya sekarang ini hanya berkutat seperti banyak pengkhotbah dan banyak orang Kristen, kemudian muncullah nubuatan-nubuatan palsu, ya, nabi-nabi palsu yang akan membuat gereja Tuhan menjadi tercerai-berai. Ya, maka saya ingin jemaat ini dan semua saudara kekasih yang mendengarkan khotbah yang saya sampaikan tetap fokus pada sangkakala terakhir. Amin. Cuma itu aja yang saya dan saudara harus, sebab itulah yang membawa kita diangkat ke atas, masuk di dalam kemuliaan. Katakan, ini luar biasa. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari tentang hal ini. Sekali lagi kita akan membaca ayat tadi, 1, 2. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Dia. Katakan, terima kasih Yesus, karena Engkau menebus saya boleh berada bersama dengan Engkau setelah sangkakala yang ketujuh. Ya saudara, itu sebab kita harus bersyukur. Jadi anak Tuhan tidak ada matinya, selalu menang, selalu happy, selalu mempunyai harapan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Itu sebab para kekasih, kita akan masuk di dalam sangkakala. Ya saudara, ada 7, the 7 trumpets, ya, God's final warnings to mankind. Ini adalah peringatan Allah yang terakhir bagi umat manusia. Saudara, saya tuliskan nafiri Allah selalu mendahului firman yang dahsyat tentang penyelamatan dan tentang keselamatan. Jadi semua pencatatan Alkitab dari sejak kitab Keluaran, itu kita menemukan kata sangkakala atau nafiri itu pertama kali dari kitab Keluaran. Maksudnya apa? Kitab Keluaran adalah kitab sejarah yang ditulis oleh Musa tentang kuasa Allah mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Saudara, dan ini selalu diikuti dengan sangkakala di sorga. Sangat gegap gempita. Itu sebab para imam juga diperintah oleh Tuhan untuk memiliki sangkakala dari tanduk domba jantan. Ya, tanduk domba jantan yang panjang dan bagus bentuknya, ada yang melingkar, ada yang lurus, ada yang bengkok. Itu mengeluarkan suara dan para imam belajar meniupnya. Karena ini adalah model dari para malaikat yang meniup sangkakala. Ya, jadi nafiri Allah selalu mendahului firman yang dahsyat. Terus pada waktu saya dan saudara berbakti kepada Tuhan, beribadah ini, saudara, kita harus dengar-dengaran pada nafiri Allah, pada sangkakala Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membuka diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menerima firman sebentar, saudara, maka penyelamatan yang dahsyat bagi semua problema, penyelamatan yang dahsyat bagi keadaan kita sekarang akan terjadi. Itu sebab kalau seorang tidak bisa mendengar sangkakala Allah sebelum dia menerima firman, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Sekali lagi, apakah sangkakala itu? Sangkakala itu adalah sentakan Allah di dalam batin kita secara spiritual. Anakku, dengar. Ini ada sangkakala, ada nafiri, trompet Tuhan. Ayo sekarang kamu dengar firman. Kalau orang datang kepada Tuhan tanpa mengalami sentakan suara, nafiri, peringatan Allah, maka dia cuma mendengar firman begini aja. Dia bukan seorang yang dipilih untuk menerima hasil firman yang dahsyat. Seorang harus dipilih oleh Tuhan. Itu sebab sebelum firman yang dahsyat bekerja pada dia, dia harus mendengar bisikan dari Roh Allah, rema di dalam pribadi dia. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Dia boleh mengalami satu kuasa yang dahsyat. Setelah saya menyampaikan firman ini, nanti malam saya akan mengulangi firman yang saya sampaikan. Saya mendengarkannya. Saudara, saya mendengarkannya. Dan kadang-kadang saya menangis untuk apa yang saya dengarkan, yang saya khotbahkan sendiri barusan. Kalau tidak bisa malam ini, besok saya akan mendengarnya. Pendek kata, semua yang sudah saya khotbahkan, saya akan mengulanginya, membaca, mendengarnya. Saya mendengar sangkakala lebih dahulu. Dan itu dahsyat. Tuhan saya izinkan untuk memakai mulut saya, otak saya, pengetahuan yang Dia beri,
Supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan firman yang dahsyat. Berapa banyak orang mengalami mujizat dalam hidup mereka ketika mereka mendengarkan firman ini. Dan saya kepingin mendengarnya lagi. Apa yang saya sudah sampaikan. Itu nafiri Allah buat saya. Dan saya mendapatkan mujizat-mujizat karena saya mendengar firman kembali dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara susah, saya anjurkan kembali didengar ya di dalam di channel YouTube kita ada, saudara, maupun juga Spotify, saudara, ada juga. Saudara bisa mendengarkan dari yang 3 sampai 5 menit sampai yang 30 menit dalam Amazing Grace program di televisi yang juga ada di YouTube, sampai pada live streaming yang 60 sampai 70 menit saya sampaikan Rabu, Jumat dan Minggu pagi. Saudara, kurang apa? Engkau seringkali cuma mendengar firman aja. Engkau tidak mendahului dengan suara nafiri Allah. Keinginan yang besar. Ketersentakan kesadaran kita. Aku harus menerima firman yang dahsyat sekarang. Siapapun yang akan menyampaikan. Aku mendengar lebih dahulu sangkakala ini. Saudara, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Haleluya. Para kekasih, ayat-ayat di bawah ini yang saya katakan tadi dari perjanjian lama mulai Keluaran 19 ya. Kita akan buka Alkitab, kita ada banyak ayat di sana. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara. Kemudian ayat 11. Kemudian ayat 16 sampai 20. Boleh saya minta saudara bangkit berdiri? Kita akan membaca bersama. Juga di rumah sudah. Ya, duduk terlalu lama tidak bagus. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kita mulai dari judulnya. Siap? 1, 2. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap.
Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala, kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, kita melihat dalam pembacaan yang cukup panjang ini, perhatikan. Saudara, setelah 3 bulan persis. Jadi kalau mereka keluar dari Ramses, ibu kota Mesir pada waktu itu, katakan pada tanggal 11, maka pada 3 bulan kemudian tanggal 11, pada hari itu juga mereka tiba di kaki gunung Sinai. Lihat, zaman dulu tidak ada GPS. Zaman dulu tidak bisa diperkirakan berapa kecepatan orang-orang ini berjalan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil, hewan-hewan. Saudara, Tuhan itu membuat tepat sekali 3 bulan. Ini ajaib, ini ajaib. Dari sini saya sudah geleng kepala. Saudara, kalau saya mau menjelaskan, ini ada 1-2 khotbah lagi yang beda. Saudara perhatikan. Dan habis itu, ketika mereka sudah tiba di kaki gunung Sinai, Tuhan bilang, kalian harus kasih pagar. Tidak boleh ada seorang pun dan hewan berani naik ke atas gunung. Karena dia akan jatuh mati, dihukum oleh Allah. Karena gunung ini aku akan bertakhta di atasnya, di puncaknya. Dan gunung ini menjadi suci seluruhnya. Coba. Tuhan mulai menunjukkan dia punya kekudusan pada benda yang mati, pada benda yang najis, yang kotor, gunung. Saudara. Dan dia, kalau dia bertakhta di sana, maka itu tempat menjadi kudus. Ingatkah saudara ketika Musa mau menghampiri semak belukar yang berapi tapi tidak terbakar? Ketika Musa sangat antusias dan penasaran, apa itu kok aneh? Aku setua gini baru ngeliat ada semak terbakar tetapi tidak terbakar. Wah, aku kepengen tahu, ini dahsyat ini. Dan dia menuju ke sana dan ada suara, Musa, stop. Copot sandalmu. Karena tanah yang kamu injak, ini tanah yang kudus. Langsung Musa menyembah ke tanah. Dan dia tahu ini tempat kudus. Kenapa? Karena Tuhan bertakhta pada semak belukar yang berapi tersebut. Saudara, dan di mana dia berada, di situ kudus dan tidak ada yang boleh mengganggu. Itu sebab para kekasih perhatikan, dari sini aja perjanjian lama kita bisa tahu bahwa kalau orang ada hadirat Tuhan, katakan, bila saya manusia, bila keluarga saya manusia, ada hadirat Tuhan, di situ ada kekudusan. Di situ ada proteksi. Di situ ada api Allah yang melingkupi hidup saya. Dari virus corona, dari kedahsyatan dunia, dari pekerjaan iblis, dari kemelaratan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, lalu Musa dan orang-orang memagari supaya tidak ada hewan mereka cari rumput di sana. Tidak ada orang yang berani melintasi itu pagar. Saudara, lalu Tuhan berkata pada Musa, Musa, oke, kamu sudah bikin pagar, sekarang kamu naik ke atas. Mau berbicara kepada kamu. Saudara, dan Musa naik ke atas. Dan apa yang kita baca, dia mendengar gelegar luar biasa. Di atas itu awan yang padat, api menyembur dari atas puncak gunung. Tuhan hadir di situ. Dan kemudian ketika Tuhan mau berfirman,
Maka terdengarlah bunyi trompet sangkakala yang dahsyat. Semua orang Israel dan Musa tidak bisa melihat bentuk trompetnya. Siapa yang meniup? Malaikat siapa yang meniup? Cuma suara begitu luar biasa, makin lama makin keras. Sampai ayat yang kita baca, gunung itu gemeter. Gempa. Karena suara nafir ini. Lalu Tuhan berfirman. Saudara, ketika Tuhan berfirman, semua orang bisa mendengar. Jadi sebelum Tuhan berfirman, ada suara nafiri lebih dahulu. Sekali lagi, nafiri ini adalah bisikan sentakan Roh Kudus di dalam jiwa, roh kita, batin kita, supaya kita menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Dia harus dikasih tempat lebih terbaik. Itu sebab sangkakala dibunyikan supaya semua orang tunduk kepala sampai ke tanah untuk mendengarkan firman. Kalau tidak ada sangkakala, orang berani-berani ajak begini dan mendekati gunung Tuhan dan mereka jatuh mati dihukum oleh Allah. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Kemudian apa yang kita baca tadi dari ayat yang ke-11. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, teruskan, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ya, jadi sudah ada sangkakala lebih dahulu. Lalu mereka harus tunggu 3 hari dan Tuhan perintahkan Musa kasih tahu seluruh bangsa untuk mencuci pakaian mereka. Karena pada hari yang ketiga mereka harus pakai baju yang bersih dan suci. Dan aku baru berbicara kepada mereka. Saudara, syaratnya banyak ya. Syaratnya banyak. Supaya orang bisa mendengar, mendapatkan firman yang dahsyat. Pertama, sangkakala. Kedua, cuci bajunya. Tidak kita baca tapi ada di sana. Saudara, harus cuci baju. Dan kemudian mereka dengan pakaian yang bersih sama sekali. Mereka datang menghadap hadirat Tuhan. Barulah Tuhan berfirman. Saudara, jadi tenaga kekuatannya bisa orang biasa manusia minta. Berdoa. Kalau Tuhan menjawab, bukan kapasitas orang yang dia jawabkan. Bukan kebutuhan orang yang dia berikan. Tetapi kapasitas Allah. Katakan, bila saya berdoa, pastinya jawaban lebih banyak. Lebih dahsyat dari apa yang saya mohon. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.